Balik lagi di Practical Guide ISO 9001 sama IATF 16949. Sekarang kita lanjutin buat proses new development. Terakhir, kita sampai ke proses konfirmasi desain input. Sekarang, setelah semua input udah kita dapetin, kita mulai bikin konsep buat produk sama prosesnya. Apa aja yang harus kita bikin? Yang pertama, kita bikin preliminary drawing atau drawing awal. Tim desain udah mulai bisa mendesain produknya yang disesuaikan sama input-input yang udah kita kumpulin. Dari drawing ini juga nanti kita bisa dapetin informasi terkait appearance produknya kayak gimana, dimensi persyaratannya kayak gimana, fungsionalnya kayak gimana, persyaratan testingnya apa aja, termasuk yang paling penting material atau part-partnya yang nanti dibutuhin apa aja, atau istilahnya itu BOM atau Bill of Material. Dan yang penting juga ada list spesial karakteristiknya. Jadi singkatnya, output dari proses mendesain ini yang pertama itu initial drawing, persyaratan terkait quality sama reliability, BOM atau Bill of Material, sama list spesial karakteristik. Buat list ini bisa dibilang cuma buat bayangan di awal aja. Karena yang fixnya nanti kita tentuin setelah kita bikin di FMEA atau desain FMEA. Nah, habis tim desain bikin initial drawing, drawing ini dikomunikasikan ke tim engineering supaya tim engineering bisa bikin proses plan. Apa aja yang masuk ke dalam proses plan ini? Di sini kita udah ada contoh dari proses plan. Jadi di sini ada list item yang harus kita siapin. Nah, kita mulai dari mana? Kita bisa mulai dari proses flow. Jadi dari drawing produk yang udah dibikin sama tim desain, kita bikin gambaran proses produksinya, termasuk urutan-urutan prosesnya. Kita tentuin juga proses-proses apa aja yang dibutuhin. Misalnya harus ada proses stamping, welding, assembly, dan lain-lain. Ini memang butuh skill engineering yang lumayan buat bisa bikin konsep proses produksinya. Ini salah satu contoh dari proses flowchart yang udah kita bikin. Mulai dari penerimaan material, penyimpanan, part yang dipakai apa aja, sama urutan proses yang lain. Misalnya di sini prosesnya kita bagi jadi dua line. Line X dimulai dari loading part, proses assembly tiap part, terus juga ada proses welding. Sama kalau di sini ada inline inspection. Jadi pengecekan performance-nya langsung di line. Terus ada labeling sama unloading. Habis proses line X selesai, output dari line X ini masuk ke line Y. Prosesnya lanjut di assembly. Selesai assembly ada UL testing, labeling, unloading, inspection, storage, sampai shipment. Intinya setiap step prosesnya kita gambarin. Ini konsep awal proses flow-nya. Terus setelah kita bikin proses flow, kita bikin juga proses layout-nya. Jadi penempatan equipment yang nanti bakal dipakai buat proses produksi. Jadi kita tentuin mesin-mesin yang dibutuhin apa, prosesnya nanti manual pakai operator atau auto, terus juga penempatan mesin-mesinnya gimana, kayak contoh misalnya yang ini. Di sini kita udah bikin pengaturan proses-prosesnya kayak gimana, mesin-mesin disusun kayak gimana, mana proses yang perlu operator, terus juga penempatan setiap material di mana. Sama yang paling penting, kita harus mempertimbangkan flow material yang efisien. Misalnya kalau di sini kita bikin bentuk lainnya itu bentuk U. Jadi awal proses di sini, terus muter, dan akhir prosesnya di sini. Material juga nggak perlu jauh-jauh dipindahin dan nggak ada material yang alurnya itu harus bolak-balik. Oke, kita udah bikin proses flow sama layoutnya. Kita balik ke proses plan. Di sini kita juga harus nentuin apakah ada part yang mau diproduksi in-house atau partnya mau diproduksi sama supplier. Pastinya juga ada pertimbangannya waktu nentuin mau in-house atau ke supplier.
Bisa jadi pertimbangan quality, cost, atau mungkin terkait biaya investment. Misalnya daripada invest equipment buat bikin in-house, ternyata lebih murah biaya kalau kita beli part dari supplier. Berarti nanti kita putusin buat partnya order aja ke supplier. Habis itu kita bikin QCD plan. Quality, cost, sama delivery plan. Di sini kita nentuin semacam target. Misalnya buat quality ada target customer line claim, defect ratio, first pass ratio, sama proses capability. Dari cost ada target investment, standard time buat produksi per unit produk, sama indirect material cost. Delivery ada quantity permintaan customer, item-item terkait kapasitas kayak cycle time, startup, sama setup time, estimasi waktu stop mesin, OEE, utilisasi mesin, dan lain-lain. Ini semua kita estimasiin targetnya, sama di sini juga kita kasih referensi dari produk yang mirip. Nanti yang ini diupdate aktualnya waktu masuk fase development trial sama production trial. Nah, QCD plan ini kita bikin berdasarkan line. Terus kita juga bikin QCD plan yang berdasarkan proses, pakai form yang ini. Jadi di sini kita breakdown per proses. Misalnya kalau berdasarkan flow proses yang udah kita bikin, berarti kita breakdown buat proses loading, assembly part B, assembly part C, welding, dan seterusnya. Di sini ada nama proses sama nomornya, terus ada gambar prosesnya. Terus kita cantumin juga pakai equipment atau mesin apa. Estimasi cost buat equipmentnya terkait cycle time, capacity, jumlah operator yang dibutuhin, persyaratan terkait quality, kondisi proses yang mungkin perlu dijelasin, detail prosesnya, cek inspeksi kalau ada, sama kalau misalnya ada sistem remote monitoringnya yang berarti nanti sistemnya kayak gimana. Dan juga yang lain-lain. Habis itu kita evaluasi, atau bisa dibilang ini manufacturing feasibility study awal. Ini kita ada contoh buat item evaluasinya apa aja. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab sama juga dilampirin material referensinya. Referensinya bisa dari hasil studi atau bisa juga dari produk sebelumnya yang mirip. Habis kita jawab semua pertanyaannya, kita ambil kesimpulan apakah manufacturing prosesnya visible atau enggak. Nah, salah satu yang paling penting, kita perlu siapin investment plan, terutama terkait facility sama equipment, termasuk equipment buat inspection. Di sini kita bisa pakai form ini buat planning investmentnya. Jadi kita cantumin semua yang perlu diinvest di sini, termasuk estimasi cost-nya juga. Kalau di sini selain equipment sama facility, kita juga masukin invest tooling, manpower, cost development, dan lain-lain. Intinya semua investment direkap di sini. Terus di sini juga kita estimasiin buat schedule setup production line-nya. Baru terakhir kita hitung kapasitas produksinya. Di sini buat ngitung kapasitas kita perlu pertimbangan quantity yang di request sama customer, tujuan delivery-nya, plan di mana proses manufacturing-nya dijalanin, OEE, operational ratio, sama kondisi operasionalnya. Biasanya tim production control di setiap perusahaan sih udah bisa buat ngitung kapasitas produksi. Jadi diminta aja ke mereka buat ngitung. Kita nggak usah ngajarin caranya karena harusnya mereka lebih tahu. Nah, semua yang udah kita bikin tadi, kita bikinin summary-nya di sini. Oke, itu tadi proses plan. Habis tim engineering bikin proses plan, proses selanjutnya itu over decision meeting,
buat bahas quotation yang nantinya bakal kita submit ke customer. Tapi sebelum itu kita perlu siapin buat materinya. Apa aja materinya? Kita bahas di video selanjutnya. Itu aja buat video yang kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.